Selamat malam, Anda menyaksikan Perempuan Bicara bersama saya Balkis Manisang. Dan saya tidak akan sendiri di sini, sudah ada 3 perempuan hebat yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dan kita akan membahas dengan isu yang sangat memprihatinkan dan ironi mungkin kalau Anda sempat lihat tadi di awal. Waspada orang terdekat pelaku kekerasan seksual anak. Terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan ini bukan sebagai satu malam yang kemudian Anda lalui saja, karena ini bisa jadi peringatan juga bagi Anda yang juga punya anak dan mungkin tahu kondisi sudah darurat. Saya akan memperkenalkan, di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Eli Risman sebagai psikolog kita yang hadir. Apa kabar Ibu Eli? Alhamdulillah Balkis, sehat. Ya. Apa kabar Ibu Eli? Alhamdulillah sehat Balkis, Terima kasih ya Ibu Eli. Terima kasih. Pertama kali ya di Perempuan Bicara ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Eli. Di sebelahnya kita bertemu lagi dengan Brigjen Purnawirawan Sri Suari, praktisi kepolisian. Apa kabar Ibu Sri? Kabar baik. Baik. Kita juga punya Mbak Devi Rahmawati di sini sebagai pengamat sosial. Mbak Devi, apa kabar? Pribadi baik, tapi untuk bangsa mungkin kita masih berkabung dengan banyaknya kasus kekerasan. Betul sekali, betul sekali. Kita terus menggaungkan di meja Perempuan Bicara stop kekerasan seksual, tapi the minute atau saat kita mengatakan juga mungkin sedang terjadi kekerasan seksual di wilayah di Indonesia. Nah, ini miris sekali. Kenapa? Karena setiap minggunya kita selalu dapat informasi tentang kejahatan seksual bahkan yang kita terima, dan kita bisa katakan pelakunya ini predator-predator seks ya, yang pantas sekali dihukum berat. Dan sayangnya yang lebih miris lagi adalah ini pelakunya kebanyakan adalah orang dekat, bahkan keluarga sendiri. Kita lihat contoh-contoh kasus kekerasan seksual yang sedang terjadi. Baik, saya langsungin ke Mbak Devi dulu. Kenapa? Karena ini sangat membuat hati kita sedih dan marah sekaligus ya Mbak Devi. Tanggal 17 November, tanggal 18 November, tanggal 22 November, tanggal 23 November. Terjadi tidak sampai 1 minggu. Bahkan ada yang meninggal tadi ya. Nah, jadi fenomena ini kenapa bisa seperti ini begitu Mbak Devi? Ya, pertama kita perlu sadar atas berita-berita ini bahwa banyak sekali mitos tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang padahal faktanya di seluruh dunia jelas, misalnya 9 dari 10 anak saja yang kali pertama memaksa mereka melakukan hubungan seksual adalah justru orang paling dekat. Jadi rumah justru adalah tempat paling berbahaya sebenarnya bagi perempuan dan anak. Dan ini yang orang sering tidak mau menerima fakta tersebut. Kenapa kemudian rumah? Karena sederhana, pelakunya akan lebih mudah untuk bersembunyi, mengingat korban adalah orang yang tergantung terhadap pelaku. Yang kedua, aib itu akan sulit bagi siapapun untuk melaporkannya karena merasa itu adalah sebuah aib. Dan yang ketiga, justru takut disalahkan. Dan ini seringkali ketika melapor justru disalahkan. Dan keempat, karena biasanya butuh waktu, butuh kekuatan untuk bisa melaporkan diri, ketika bicara di hadapan hukum akan semakin sulit karena buktinya sudah tidak ada. Nah, faktor-faktor yang berkelindahan ini yang kemudian membuat lagi-lagi catatan dunia menunjukkan bahwa justru rumahlah yang menjadi tempat paling berbahaya untuk perempuan dan anak. Oke, saya mau ke Bunda Eli dulu ya. Bunda Eli mungkin bisa sedikit memberikan kita juga ini kondisi psikologi yang dirasakan baik korban tentunya terutama begitu ya, dan mungkin masyarakat juga yang merasakan ini seperti apa sih Bu Eli? Kalau kondisi emosi jelas hancur ya nak. Tapi yang ingin saya mau sampaikan di sini Balkis adalah selamat datang Indonesia ke era acting out. Dulu kita ribut dengan adiksi pornografi, adiksi narkoba dan sebagainya. Udah lewat, udah 5 hampir 10 tahun lewat. Sekarang selamat datang Indonesia ke era acting out, di mana orang udah bukan adiksi tapi langsung melakukannya. Nah, ini saya kalau boleh minta izin Balkis, saya mau menyampaikan hasil penelitian kami yang didanai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017 ke 2018. Judulnya adalah studi komparasi aktivitas dan struktur serta fungsi otak, perilaku seksual remaja, adiksi dan non-adiksi pornografi. Untuk saya nggak ke detail itu sampelnya 30 laki perempuan adiksi tidak adiksi. Tapi yang kami temukan adalah ternyata anak-anak remaja yang mengalami yang adiksi pada pornografi itu mengalami gangguan fungsi otak depan. Ya, yang membedakan kita sama binatang.
Jadi kok misalnya dalam pertanyaan yang tim Balkis ajukan ke saya, kok bisa sih gitu loh. Pamannya seperti tadi Devi bilang, abangnya kakaknya dikerjain secara berkelompok. Yap, ininya rusak. Susut 4,4%. Lalu kelakuannya jadi kayak binatang. Nah, kecanduan itu jadi sebetulnya ada rantai kecanduannya. Mula-mula lihat pornografinya, terus kemudian dopamin keluar, lihat lagi karena berulang kan, pengen lihat lagi. Nah, kemudian banjir. Nah, ini membuat banjir dopamin di depan ini secara gampangnya aja biar kita bisa dimaklumi oleh pada ayah bunda tadi di rumah adalah rem kontrol diri blong. Nah, padahal dia mau lagi, blong, nggak bisa. Maunya sekarang. Itu kenapa sekarang gitu. Jadi bencana sekarang kita masuk pandemi. Sebentar, maksud tadi remnya belum itu Nggak ada kontrol dirinya karena bukan salah orang karena sudah rusak. Karena rusak. Nah, kenapa bisa rusak nanti itu jadi panjang lagi karena berarti ke pengasuhan ya perginya ya. Betul. Tapi saya mau ceritakan dulu bagaimana prosedurnya itu sampai dia acting out. Ya. Biar gampang. Oke. Pertama sekali anak melihat ya itu dopamin yang bikin kecanduan berproduksi. Itu membuat dia mau lagi. Jadi dia lihat lagi berproduksi lagi dopaminnya. Akhirnya banjir kan, ngalir dari sini kemari ke depan biar cara gampangnya. Ya. Nah, itu membuat anak ini kayak remnya blong, rem kontrol dirinya kayak kita lihat ada orang mau melintas kita ngerem, dia nggak bisa. Dia lihat ada adiknya, dia lihat apa siapanya, dia langsung acting out itu. Baik. Oke, kita akan sambung nanti lebih dalam lagi tentu ke Bunda Eli. Tapi saya mau dengar bagaimana perspektif dari Ibu Sri ya. Ibu Sri ini dari kasus Malang nih. Ini kan teman-teman korban begitu. Jadi setelah ia dijebak begitu ya untuk bertemu dengan pelaku utama yang melakukan pemerkosaan. Lalu kemudian dia dipersekusi oleh teman-temannya sendiri dan itu juga kemudian direkam. Bahkan ada istri pelaku juga yang masih kenal dengan korban. Ini sering tidak dalam kasus-kasus terjadi seperti ini? Ini yang kita saksikan ini hanyalah pucuk dari gunung es. Tetapi kalau kita bisa mendalami para peneliti, para pengkaji, itu jauh lebih besar. Nah, beliau sampai langsung mengatakan darurat acting out tadi. Artinya welcome Indonesia. Coba, ini artinya apa? Memang darurat itu benar-benar darurat. Ini adalah hanya satu contoh yang menjadi momentum buat kita, menyadarkan kita semua bahwa kita tuh tidak baik-baik saja loh. Bahwa keluarga kita tuh berada dalam kondisi rentan. Rumah tangga yang semestinya tempat berlindungnya anak, tumbuh kembang anak, menjadi pranata yang sangat ringkih saat ini. Menjadi belum lagi kita bicara pola pengasuhan di dalamnya. Tadi usia kakek tidak mampu mengendalikan diri, sudah melampaui binatang. Anak yang usia 9 tahun melihat perilaku kakeknya, proses belajar sosial terjadi di sana. Betul. Terjadi di dalam keluarga. Anak yang rentan, pasti perempuan menjadi rentan. Betul. Rentan tidak hanya di dalam keluarga, juga di dalam kondisi sosial. Bagaimana mungkin istri pelaku yang memperkosa si wanita ini menganggap bahwa dia mengambil suaminya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Padahal jelas-jelas si istri itu juga dulu korban perkosaan dari suaminya. Jadi dikawinkan karena diperkosa. Nah, ini menjadi informasi juga buat kita bahwa pemerkosaan itu tidak serta-merta selesai dengan dikawini. Ini artinya memperpanjang rantai kekerasan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau keluarga pranata pertama yang kita harapkan tempat lahirnya manusia-manusia baru yang berkualitas tidak bisa diandalkan, haruskah kita diam? Apa yang harus kita lakukan? Ini yang harus kita jawab bersama. Oke, ini darurat acting out. Saya harus kutip tadi Bunda Eli agar masyarakat dan khususnya di sini juga orang tua mengerti gitu ya. Memang di kasus di Malang misalnya kepada saya sebut saja Bunga ya. Ini mudah-mudahan sedang healing saat ini. Ia dijebak temannya. Ini seorang teman ya. Berarti masih dalam lingkungan kerabat dekat begitu. Nah, kita akan sambung lagi dengan beberapa kasus yang mungkin akan lebih prihatin lagi untuk kita dengarkan. Sama-sama prihatin dan ironi. Sesaat lagi tempat di Perempuan Bicara.